Assalamualaikum. Selamat datang di channel Naubil Media. Di episode kali ini, saya akan mengisahkan tentang Sunan Kalijaga yang berdakwah dengan wayang dan tembang Jawa. Sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan komen, serta share sebanyak-banyaknya agar teman kalian juga tidak ketinggalan. Sunan Kalijaga adalah tokoh penyebar agama Islam yang populer di tanah Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Ia berdakwah dengan menggunakan metode yang sangat lekat dengan budaya masyarakat Jawa pada saat itu. Wali Songo memiliki peran besar dalam sejarah masuknya agama Islam di tanah Jawa. Sebagai pelopor Islam, kisah Wali Songo saat menyebarkan ajarannya patut menjadi suri tauladan bagi masyarakat. Dikutip dalam jurnal Wali Songo, Wali merupakan sosok yang memiliki kelebihan atas kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali menjadi wasilah atau perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali berasal dari bahasa Arab dari kata waliullah, yang berarti orang yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Songo berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9. Sehingga kata Wali Songo diartikan sebagai 9 orang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengemban tugas suci untuk mengajarkan agama Islam. Salah satu Wali Songo yang menyebarkan syiar agama Islam di Jawa Tengah adalah Sunan Kalijaga. Dikutip dari buku Sunan Kalijaga, karangan Yoyok Rahayu Basuki, Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi. Nama aslinya adalah Raden Said. Ayahnya seorang adipati Tuban, Temenggung Wilatikta atau Raden Saur. Sunan Kalijaga juga dikenal dengan nama Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Dikisahkan pada masa remaja Sunan Kalijaga suka merampok. Menurut berbagai sumber, tindakannya dilatar belakangi oleh ketidakadilan yang dirasakan rakyat kecil karena mereka harus membayar pajak atau upeti. Hingga akhirnya ia membongkar gudang makanan, lalu mencuri dan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun, tindakan yang dilakukannya justru membuat ayahnya merasa malu, sehingga ia diusir. Dikisahkan pada suatu ketika, Sunan Kalijaga hendak merampok tanpa diketahui. Ternyata, orang yang menjadi sasarannya adalah Sunan Bonang. Akhirnya, Sunan Kalijaga dibimbing oleh Sunan Bonang untuk menjadi muridnya. Inilah yang menjadi cikal bakal perubahan nama Raden Said menjadi Sunan Kalijaga, hingga menjadi penerus dakwahnya. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga menggunakan metode yang lekat dengan kehidupan masyarakat. Pada saat itu, masyarakat Jawa kental dengan seni dan budaya seperti wayang dan gamelan. Agama yang tengah berkembang pada saat itu adalah Hindu dan Buddha. Sunan Kalijaga pun gemar mempelajari ilmu mendalang dan seni kasustraan sebagai bekal strategi dakwahnya.
Tradisi masyarakat itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh Sunan Kalijaga sebagai jalan dakwahnya. Ia memasukkan ajaran-ajaran Islam melalui lakon, pewayangan yang diiringi gamelan Jawa. Beberapa kisah dalam pewayangan berhasil digubah oleh Sunan Kalijaga agar mudah diterima oleh masyarakat. Selain wayang, Sunan Kalijaga juga menyebarkan ajaran agama Islam melalui tembang Jawa. Di antara lagunya yang terkenal adalah Lir Ilir, Turi Turi Putih, dan Lingsir Wengi. Karya lain yang ditinggalkan Sunan Kalijaga adalah Serat Dewa Ruci, Kitab Suluk Linglung, dan Kidung Rumekso Ing Wengi. Ajaran-ajaran yang disampaikan Sunan Kalijaga lewat wayang dan tembang Jawa mudah tersampaikan ke masyarakat. Itulah yang menjadi kelebihan Sunan Kalijaga dalam mengajarkan Islam di wilayah Jawa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai menit ini. Dukung terus channel ini agar berkembang dan selalu menyajikan video-video terbaru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.